Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu analisis wacana kritis dengan perspektif Michel Foucault. Adapun salah satu contoh berita yang dianalisis menggunakan perspektif Foucault ini yaitu teks berita konflik pekerja PT Freeport Indonesia yang dianalisis menggunakan wacana kritis Foucault. Ada 6 langkah atau tahapan yang dilakukan dalam menganalisis berita tersebut. Yang pertama, seleksi topik. Pada tahapan seleksi topik ini, pembaca dihadapkan pada beberapa topik. Topik utama tentu saja adalah terhentinya proses produksi Freeport sebagai akibat konflik antar buruh. Jika diformulasikan sesuai dengan bahasa Foucault, topik ini langsung bersangkutan dengan konsep kekuasaan yang menyebar dan produktif dengan mekanisme prosedur pelarangan, pemisahan, dan oposisi. Dalam konteks PT Freeport, kekuasaan tidak hanya dipraktikkan oleh pihak manajemen Freeport, tetapi juga di antara pekerja, yakni antara pekerja yang melancarkan mogok kerja dan pekerja yang tidak ikut mogok kerja. Adapun kutipan datanya bisa dilihat pada makalah kami yang sudah kami bagikan di grup WA. Adapun langkah kedua yaitu pendalaman data. Pada langkah ini, pendalaman data ditempuh dengan memahami teks data berita, yaitu produksi Freeport berhenti akibat intimidasi karyawan. Langkah ini diikuti dengan melacak informasi sebelum dan sesudahnya yang relevan. Untuk ini tidak boleh diabaikan berita-berita lain. Jadi sebagai langkah untuk pendalaman data dibutuhkan sumber-sumber berita dari media-media lain untuk dijadikan sebagai referensi tambahan agar berita ini dianggap relevan untuk dianalisis berdasarkan AWK perspektif Michel Foucault. Langkah ini adalah salah satu kekhasan wacana dalam perspektif Foucault. Pemahaman terhadap isi suatu teks membutuhkan kehadiran teks-teks lain yang mengangkat topik yang sama. Setiap teks, baik saat diproduksi maupun ketika dipahami isinya, senantiasa berkaitan dengan teks-teks sebelum dan sesudahnya. Meski tidak semuanya, prinsip intertekstualitas menjadi amat relevan untuk dihadirkan dalam mendalami isi sebuah teks. Tahapan ketiga yaitu identifikasi tema. Identifikasi tema terhadap teks-teks berita tersebut menghasilkan setidaknya 3 tema pada contoh ini. Yang pertama, kekuasaan itu produktif. Yang kedua, kekuasaan itu menyebar dengan mekanisme diskriminasi. Yang ketiga, teknik panuktif efektif untuk menciptakan kepatuhan dan kedisiplinan pekerja. Sedangkan tahap keempat yaitu penemuan unsur-unsur yang absen atau terselubung. Adapun unsur-unsur yang absen atau terselubung di balik teks berita utama yaitu produksi Freeport berhenti akibat intimidasi karyawan adalah yang pertama, apa saja faktor penyebab sekelompok bekerja mengintimidasi dan menganiaya kelompok pekerja lain. Yang kedua, apa saja pokok-pokok perjanjian kerja bersama. Yang ke-17, antara PT Freeport dan Serikat Pekerja PT Freeport. Yang ketiga, mengapa narasumber berita yang diwawancarai hanya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika Dionisius dan juru bicara PT Freeport Ramdhani Sirait. Tahapan kelima yaitu relasi makna antar unsur wacana. Ketiga unsur terselubung tersebut yang telah saya paparkan tadi merepresentasikan kekhasan konsep Foucault terhadap beroperasinya kekuasaan. Representasi ini menandai dimulainya tahap selanjutnya, yaitu penentuan relasi makna antar unsur wacana, baik unsur yang manifest maupun yang laten terselubung. Menurut Foucault, kekuasaan berawal dari praktik
diskriminasi kekuasaan lebih dipraktikkan ketimbang dimiliki. Praktik kekuasaan dijalankan dari tataran mikro bagai pipa kapiler, yaitu dari bawah ke atas. Kekuasaan tidak lagi melulu negatif, seperti menindas atau menyensor, tetapi juga produktif yang berasal dari individu-individu yang terhegemoni oleh sistem yang menjamin kepatuhan, normalisasi, dan kedisiplinan tubuh. Adapun tahap keenam yaitu kontekstualisasi unsur wacana. Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, unsur-unsur wacana yang berkaitan dengan ihwal kekuasaan dan pengetahuan akan dikontekstualisasikan ke dalam teks utama konflik pekerja Freeport. Kontekstualisasi tersebut dinarasikan sebagai berikut. Adapun kutipannya terdapat pada makalah kami pada halaman 18. Demikianlah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.